Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusrofil, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, berbicara tentang memahami manusia dan membangun hubungan yang baik, saya ingin sedikit memperkenalkan program studi bimbingan dan konseling BK UHAMKA tempat saya menimba ilmu. BK UHAMKA bukan sekedar tempat belajar teori tentang konseling. Di sini kami dibimbing untuk menjadi pribadi yang berkarakter, berakhlak mulia, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Setiap mahasiswa diajak memahami manusia secara utuh dari sisi emosi, perilaku, hingga spiritual agar mampu menjadi penolong yang bijak dan penuh empati. Dengan bimbingan dosen yang profesional serta kurikulum yang memadukan ilmu psikologi, pendidikan, dan nilai-nilai Islam, BK UHAMKA menjadikan kami calon konselor yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat secara moral dan spiritual. Selain teori, kami juga aktif dalam kegiatan praktik lapangan, konseling nyata, kegiatan sosial, serta penelitian yang berorientasi pada pengembangan potensi manusia. Karena bagi kami menjadi konselor bukan sekedar profesi, tetapi juga panggilan hati untuk memberi manfaat bagi sesama. Jadi, kalau kamu punya kepedulian yang tinggi terhadap orang lain, ingin belajar memahami, mendengar, dan membantu sesama menemukan arah hidupnya, BK UHAMKA adalah tempat yang tepat untuk kamu. Setelah mengenal sedikit tentang program studi bimbingan dan konseling UHAMKA, sekarang mari kita masuk ke pembahasan materi utama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Sebelum masuk ke faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, saya akan menjelaskan dulu apa itu interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial bisa diartikan sebagai proses saling berhubungan antar individu atau antar kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Melalui interaksi sosial, manusia dapat saling bertukar informasi, belajar memahami satu sama lain, dan membentuk nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Interaksi sosial juga menjadi cara bagi kita untuk membangun hubungan, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan memahami norma sosial yang ada. Tanpa adanya interaksi sosial, kehidupan bermasyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Karena setiap orang membutuhkan komunikasi dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, interaksi sosial juga dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan masyarakat. Misalnya, di Indonesia interaksi sosial tercermin dalam nilai gotong royong dan rasa kebersamaan. Dari situ terlihat bahwa interaksi sosial bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang membangun hubungan yang saling menghargai dan memperkuat kehidupan sosial. Nah, tadi ada penjelasan pengertian interaksi sosial. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama ada faktor internal. Jadi, faktor internal adalah hal-hal yang berasal dari dalam diri seseorang dan berpengaruh pada bagaimana ia berinteraksi dengan orang lain. Faktor ini mencakup kondisi psikologis dan kepribadian seseorang, seperti cara berpikir, perasaan, sikap, dan kepercayaan diri. Misalnya, seseorang yang memiliki rasa percaya diri tinggi biasanya lebih mudah bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain. Sebaliknya, jika seseorang pemalu atau mudah cemas, ia mungkin akan lebih sulit memulai percakapan atau menjalin hubungan sosial. Jadi, bisa disimpulkan bahwa faktor internal sangat berperan penting dalam menentukan bagaimana seseorang bersikap dan berhubungan dengan lingkungannya. Semakin positif keadaannya dalam dirinya, maka semakin baik pula kemampuan orang tersebut dalam berinteraksi sosial. Nah, terdapat dua faktor utama dari faktor internal, yaitu konsep diri dan minat sosial. Nah, kita akan membahas konsep diri terlebih dahulu. Jadi, konsep diri, cara seseorang melihat dan menilai dirinya sendiri, bagaimana ia memandang kelebihan, kekurangan, dan nilai yang ada dalam dirinya. Dan kata lain, konsep diri itu seperti gambar diri yang kita bentuk berdasarkan pengalaman hidup dan hubungan kita dengan orang lain.
Nah, menurut Harlock, konsep diri terbentuk dari pengalaman individu saat berinteraksi dengan lingkungannya. Dari situ, seseorang belajar mengenal siapa dirinya, apa yang bisa ia lakukan, dan bagaimana orang lain menilainya. Konsep diri ini kemudian menjadi dasar munculnya rasa percaya diri dalam berinteraksi sosial. Kalau seseorang memiliki konsep diri yang positif, biasanya dia lebih percaya diri, mudah beradaptasi, dan lebih diterima di lingkungan sosial. Tapi kalau konsep dirinya negatif, dia bisa merasa minder, menarik diri dari pergaulan, bahkan kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain. Dalam konteks anak usia dini, konsep diri mulai terbentuk melalui pengalaman belajar dan berinteraksi dengan orang terdekat, terutama dengan orang tua dan guru. Guru yang memberikan perhatian, dukungan emosional, dan pujian atas usaha anak akan membantu anak membangun konsep diri yang positif. Hal ini penting karena anak dengan konsep diri yang sehat akan lebih berani berinteraksi, bekerja sama, dan menunjukkan kemampuan sosialnya dengan baik. Yang kedua ada minat sosial. Minat sosial itu adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk berhubungan, bekerja sama, dan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Dengan kata lain, minat sosial membuat seseorang ingin berinteraksi dan menjadi bagian dari lingkungan sosialnya. Menurut Harlock, anak-anak usia 2-6 tahun sudah mulai menunjukkan minat sosial terhadap teman sebayanya. Pada tahap ini, mereka mulai belajar bermain bersama, berbagi mainan, dan memahami perasaan orang lain di luar lingkungan keluarga. Dari sinilah kemampuan sosial anak mulai berkembang. Anak yang memiliki minat sosial yang tinggi biasanya terlihat aktif, suka berkomunikasi, mudah beradaptasi, dan senang mencoba hal-hal baru bersama orang lain. Sementara itu, anak dengan minat sosial rendah cenderung pendiam, sulit bergabung dengan kelompok, dan lebih suka menyendiri. Hal ini bisa mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalin hubungan sosial di masa depan. Minat sosial tidak hanya penting bagi anak-anak, tapi juga bagi orang dewasa. Dalam kehidupan bermasyarakat, minat sosial terlihat dari partisipasi seseorang dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, kerja bakti, organisasi masyarakat, dan kegiatan keagamaan. Orang yang memiliki minat sosial tinggi biasanya lebih peduli terhadap lingkungan, senang membantu orang lain, dan mampu menjaga keharmonisan di masyarakat. Nah, tadi saya membahas tentang faktor internalnya. Sekarang saya akan membahas tentang faktor eksternalnya. Jadi, faktor eksternal adalah segala sesuatu yang datang dari luar diri seseorang dan bisa mempengaruhi cara ia berinteraksi dengan orang lain. Faktor ini mencakup lingkungan keluarga, teman sebaya, guru, serta kondisi sosial dan budaya tempat seseorang tumbuh dan berkembang. Misalnya, keluarga menjadi tempat pertama seseorang belajar dalam berkomunikasi dan berperilaku sosial. Anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang hangat dan penuh perhatian biasanya lebih mudah bergaul dan percaya diri. Sebaliknya, jika lingkungan keluarga kurang mendukung, anak bisa menjadi lebih tertutup atau sulit menyesuaikan diri. Selain itu, teman sebaya dan guru juga berperan besar. Teman sebaya membantu individu belajar bekerja sama dan memahami perbedaan, sementara guru bisa memberikan contoh perilaku sosial yang baik, seperti sopan santun, empati, dan tanggung jawab. Budaya dan lingkungan masyarakat pun turut mempengaruhi, misalnya dalam budaya yang menekankan gotong royong, orang cenderung lebih mudah membangun hubungan sosial dan peduli terhadap sesama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal sangat penting dalam membentuk bagaimana seseorang berinteraksi, beradaptasi, dan berperilaku di tengah masyarakat. Lingkungan yang positif akan mendorong terbentuknya interaksi sosial yang sehat dan harmonis. Faktor eksternal memainkan peran penting dalam membentuk kualitas interaksi sosial seperti imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati dan empati, dorongan dari guru dan tokoh sosial, pengaruh teman sebaya dan lingkungan sosial, dan pendidikan orang tua. Di sini saya akan membahas tentang imitasi terlebih dahulu. Jadi imitasi adalah proses seseorang meniru perilaku, sikap, atau gaya dari orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat hal ini, terutama pada anak-anak. Misalnya, anak kecil yang meniru cara bicaranya orang tuanya,
meniru gaya berjalan gurunya, atau mengikuti teman sebayanya saat bermain. Imitasi merupakan cara alami seseorang belajar dari lingkungannya. Melalui peniruan, anak bisa memahami bagaimana harus bersikap, berbicara, atau bertindak sesuai dengan norma dan aturan sosial yang berlaku. Jadi, imitasi sebenarnya adalah salah satu bentuk pembelajaran sosial yang sangat penting dalam proses tumbuh kembangnya individu. Imitasi juga berperan dalam membentuk kepribadian dan kemampuan sosial seseorang. Jika yang ditiru adalah perilaku positif seperti sopan santun, tolong-menolong, dan kejujuran, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik dan mudah diterima di lingkungannya. Namun, jika yang ditiru adalah perilaku negatif seperti berkata-kata kasar atau tidak disiplin, maka dampak juga bisa buruk bagi perkembangan sosialnya. Karena itu, orang tua, guru, dan lingkungan sekitar sebaiknya menjadi teladan yang baik, karena perilaku mereka sering dijadikan contoh oleh anak-anak dalam belajar dan berinteraksi. Yang kedua ada identifikasi. Jadi identifikasi itu proses ketika seseorang ingin menjadi seperti orang lain yang ia kagumi. Dalam proses ini seseorang tidak hanya meniru perilaku luar saja, tetapi juga mulai mengambil dan menanamkan nilai-nilai, sikap, serta cara berpikir dari orang yang dikagumi. Contohnya, seseorang anak yang mengagumi gurunya akan berusaha berperilaku seperti sang guru. Ia mungkin menjadi lebih sopan, rajin, dan suka membantu teman-temannya karena ingin meniru hal-hal yang baik dilakukan gurunya. Jadi, identifikasi bukan sekadar meniru, tapi juga meneladani dan menjadikan sosok tersebut sebagai panutan. Proses identifikasi ini penting dalam membentuk kepribadian seseorang, terutama pada masa anak-anak dan remaja. Melalui identifikasi, seseorang belajar menentukan siapa dirinya dan nilai-nilai apa yang ia anggap penting. Oleh karena itu, figur teladan seperti orang tua, guru, atau tokoh-tokoh masyarakat berperan besar dalam membantu individu membentuk karakter dan perilaku positif. Jadi, identifikasi membantu seseorang berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dengan mencontohkan hal-hal positif dari orang yang ia kagumi. Yang ketiga ada sugesti. Jadi sugesti itu pengaruh yang datang dari orang lain dan bisa mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, atau bertindak. Biasanya sugesti muncul dari seseorang yang memiliki wibawa, kepercayaan diri, atau daya tarik seperti guru, orang tua, teman yang dihormati, atau tokoh masyarakat. Contohnya, ketika seorang guru mengatakan bahwa kita bisa berhasil, kata-kata itu bisa menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri. Itu disebut sugesti positif karena dorongan itu membuat kita termotivasi untuk melakukan hal yang baik. Dalam kehidupan sosial maupun pendidikan, sugesti berperan penting untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang. Sugesti yang positif dapat mendorong seseorang untuk aktif, berpartisipasi, bekerja sama, dan berbuat baik di lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, sugesti negatif seperti ucapan yang merendahkan atau menyalahkan bisa membuat seseorang kehilangan semangat dan menarik diri dari pergaulannya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sugesti memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang. Karena itu, penting bagi kita untuk memberikan sugesti positif kepada orang lain agar tercipta suasana yang saling mendukung dan membangun dalam lingkungan sosial maupun pendidikan. Yang keempat ada motivasi. Jadi motivasi itu dorongan yang membuat seseorang mau melakukan sesuatu. Dorongan ini bisa datang dari dalam diri sendiri, seperti keinginan untuk membantu, belajar, atau berbuat baik, dan juga bisa datang dari luar diri, seperti pujian, penghargaan, atau dorongan dari orang lain. Motivasi sosial tidak hanya muncul karena kebutuhan pribadi, tapi juga karena ada rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan komunitas. Artinya, seseorang bisa termotivasi untuk berbuat baik bukan karena ingin keuntungan pribadi, tapi karena ingin memberi manfaat bagi orang lain. Contohnya, seseorang yang punya motivasi altruistik akan dengan sukarela membantu tetangganya yang sedang kesulitan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ia merasa senang karena bisa berguna bagi orang lain.
Motivasi seperti ini sangat penting dalam kehidupan sosial karena mendorong kita untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, bekerja sama, dan saling tolong-menolong. Tanpa motivasi, seseorang mungkin akan cuek dan tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa motivasi itu kekuatan yang membuat seseorang mau bertindak, dan motivasi sosial membantu menciptakan masyarakat yang peduli, aktif, dan saling mendukung. Yang kelima ada simpati dan empati. Jadi simpati itu perasaan peduli atau tertarik pada keadaan orang lain. Misalnya ketika kita melihat teman sedang sedih, kita ikut merasa kasihan dan ingin menenangkan. Sementara itu empati adalah kemampuan untuk benar-benar merasakan apa yang dirasakan orang lain seolah-olah kita berada di posisi mereka. Perbedaannya, kalau simpati itu kita merasa iba atau peduli, sedangkan empati itu kita benar-benar merasakan dan memahami perasaan orang lain. Misalnya ketika teman gagal ujian, simpati membuat kita berkata-kata, "Aku ikut sedih ya." Sedangkan empati membuat kita memahami perjuangannya dan mungkin membantu dia belajar untuk ujian berikutnya. Baik simpati maupun empati sangat penting dalam kehidupan sosial karena keduanya membuat kita lebih peka terhadap orang lain dan mendorong untuk melakukan perilaku prososial seperti menolong, bekerja sama, menghargai perbedaan, dan menghindari pertengkaran. Dengan memiliki simpati dan empati, hubungan antar individu akan lebih harmonis. Kita bisa memahami perasaan orang lain, menjaga perasaan mereka, dan membangun lingkungan sosial yang saling menghargai dan penuh kepedulian. Yang ketujuh ada pengaruh teman sebaya dan lingkungan sosial. Teman sebaya punya peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial seseorang, terutama bagi anak-anak dan remaja. Melalui teman sebaya, seseorang belajar bergaul, memahami perasaan orang lain, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Pertemanan memiliki 6 fungsi utama, yaitu persahabatan. Persahabatan itu rasa saling percaya dan saling mendukung antar teman. Yang kedua, stimulasi, yaitu teman memberi kesenangan dan pengalaman baru dalam beraktivitas. Yang ketiga, ada dukungan fisik, misalnya saling membantu saat kesulitan atau bekerja sama dalam kegiatan. Yang keempat, ada dukungan ego, yaitu teman memberi semangat dan rasa percaya diri. Yang kelima, ada perbandingan sosial, yaitu seseorang belajar menilai dirinya melalui pengalaman dan pandangan teman. Keenam, ada keintiman atau afeksi, yaitu adanya rasa dekat, peduli, dan saling menghargai dalam hubungan pertemanan. Selain hubungan antar individu, lingkungan sosial yang baik juga berpengaruh besar terhadap interaksi sosial. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, toleransi, dan kerjasama akan menciptakan suasana yang harmonis dan saling mendukung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teman sebaya dan lingkungan sosial sama-sama berperan penting dalam membentuk kemampuan seseorang. Melalui hubungan pertemanan dan lingkungan yang positif, seseorang bisa belajar menghargai, memahami, dan bekerja sama dengan orang lain dengan lebih baik. Yang terakhir ada pendidikan orang tua. Tingkat pendidikan orang tua berpengaruh besar terhadap cara mereka mendidik dan membimbing anak, termasuk dalam hal mengembangkan kemampuan sosial. Orang tua yang memiliki pendidikan lebih tinggi biasanya lebih terbuka terhadap informasi baru, memahami pentingnya sosialisasi, dan tahu bagaimana cara menstimulasi anak agar berani bergaul. Misalnya, orang tua yang berpendidikan akan lebih sering mengajak anak berdiskusi, memberi kesempatan untuk bertanya, dan membiarkan anak berinteraksi dengan teman sebayanya. Hal ini membantu anak belajar berkomunikasi, menghargai orang lain, dan membangun rasa percaya diri dalam lingkungan sosial. Sebaliknya, jika tingkat pendidikan orang tua masih rendah, mereka mungkin kurang memahami pentingnya interaksi sosial bagi perkembangan anak. Akibatnya, anak bisa menjadi lebih tertutup atau kurang terlatih dalam bergaul. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pendidikan orang tua sangat mempengaruhi pola asuh dan sikap mereka terhadap perkembangan sosial anak. Semakin tinggi pendidikannya, biasanya semakin baik pula dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada anak
untuk tumbuh menjadi pribadi yang terbuka, percaya diri, dan mudah beradaptasi dalam lingkungan sosial. Lalu ada studi kasus penelitian. Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di SMP WR Supratman II Medan dengan bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional siswa dan kemampuan mereka dalam berinteraksi sosial di lingkungan sekolah. Studi ini menyoroti bagaimana tingkat kecerdasan emosional meliputi kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri maupun orang lain dapat mempengaruhi cara siswa bergaul, bekerja, serta menyelesaikan konflik dengan teman sebayanya. Melalui pengumpulan data menggunakan angket dan observasi terhadap sejumlah siswa, penelitian menemukan bahwa siswa dengan kecerdasan emosional tinggi cenderung memiliki interaksi sosial yang lebih baik, lebih empati, serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial sekolah dibandingkan siswa dengan kecerdasan emosional rendah. Oke, selanjutnya saya punya contoh video faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Selamat menyaksikan. Sini masuk. Tadi di mana jalannya kehujanan? Ya tapi kita bawa payung jadi nggak kehujanan. Mereka kenapa kan pakai masker? Aku lagi alergi udara jadi harus pakai masker. Iya, kemarin PR IPS sudah dikerjain belum? Iya, aku belum dikerjain. Aku juga belum, tapi kayaknya nanti malam mau dikerjain. Iya, aku juga belum. Teman-teman kalian tahu nggak yang soal nomor 4 itu gimana? Aku nggak tahu. Kayaknya ada di nomor 4. Ayo kita satu. Yuk, yang kayak gini. Iya. Ya udah, ayo kita catat bareng-bareng. Ya, ayo. Udah sore nih. Kamu udah dijemput belum? Belum. Ya udah kalau gitu kita pulang bareng sama Anissa ya. Aku ikut nganterin kalian ya, soalnya aku mau main tempatnya Sekar. Oh iya. Di sana tuh banyak anak-anak nakal, kawasan anak nakal. Oh, ya udah deh nggak apa-apa kita lanjut aja. Iya. Ya udah yuk. Lagi apa kamu? Apa-ngapain kok? Bohong. Iya. Ngapain itu kok nyarat-nyarat sembarangan? Sengaja. Dibersihin itu nggak boleh loh, itu dinding orang. Ya udah deh, tak hapus. Ya kalau gitu jangan diulangi lagi. Oh ya. Kembali nafas ya. Kejadian tadi nggak diulang lagi ya. Iya. Lagi pula dinding orang kok dicoret-coret. Siapa yang buang sampah sembarangan?
itu. Sekarang ambil sampahnya lalu buang di tempat sampah. Makanya siapa? Ya bukan siapa-siapa sih, tapi kan kalau kayak gini jadi kotor. Iya enggak? Juga ya. Sudah, saya minta maaf. Sudah sampai rumahku. Kita bisa biasa ya. Dadah, makasih ya. Hati-hati ya. Dadah, hati-hati ya. Kenapa? Kenapa ada yang sakit nggak? Kesimpulan dari video tadi bahwa interaksi sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk hubungan yang harmonis di lingkungan sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu pasti melakukan interaksi sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui video tersebut diperlihatkan bahwa para siswa yang saling bertegur sapa, bekerja sama dalam kegiatan sekolah, menolong teman yang mengalami kesulitan, dan berusaha menjaga sikap sopan santun terhadap guru maupun sesama teman. Semua hal itu menunjukkan bahwa interaksi sosial bukan hanya sekadar berbicara, tetapi juga mencakup tindakan yang mencerminkan nilai kepedulian, empati, dan rasa tanggung jawab terhadap orang lain. Video ini juga memberikan pelajaran bahwa dengan menjalin interaksi sosial yang baik, suasana di sekolah akan menjadi lebih positif dan nyaman untuk belajar. Siswa yang mampu berinteraksi dengan baik cenderung lebih mudah diterima dalam lingkungan sosialnya dan mampu menciptakan hubungan yang saling mendukung. Sebaliknya, kurang interaksi dapat menimbulkan kesalahpahaman dan jarak antar individu. Oleh karena itu, penting bagi setiap siswa untuk membiasakan diri bersikap terbuka, menghargai perbedaan, dan menjaga komunikasi yang baik agar tercipta lingkungan sekolah yang damai, kompak, dan penuh kebersamaan. Kesimpulan dari semua yang telah dijelaskan tadi, jadi interaksi sosial adalah proses saling berhubungan antar individu dan kelompok untuk membangun komunikasi, kerjasama, serta memahami nilai dan norma masyarakat. Proses ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepribadian, konsep diri, dan motivasi, dan faktor eksternal seperti keluarga, teman, guru, dan budaya. Selain itu, memberi, mengenali, memberi sugesti, simpati, dan empati turut serta dalam membentuk perilaku sosial seseorang. Guru dan teman sebaya dan orang tua juga memiliki peran penting dalam menumbuhkan kemampuan sosial. Jika semua faktor berjalan selaras, maka akan tercipta interaksi sosial yang harmonis dan positif dalam kehidupan bermasyarakat. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.